Halo semuanya, kembali lagi di Salsabil Homeschooling. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN untuk materi Indonesia sebagai negara hukum. Oke, mulai di bagian yang pertama, kita akan membahas negara RI adalah negara hukum. Sebelum ke inti pembahasan, aku coba ulang lagi ya, apa itu norma-norma di masyarakat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di masyarakat itu ada berbagai macam norma, seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum. Mungkin bagi kalian yang udah lupa, norma adalah ketentuan atau aturan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi, sebagai masyarakat nih, kita itu harus hidup berdasarkan norma dan tidak melanggar norma tersebut. Karena kalau kita melanggar norma akan terjadi keributan dan ketidakteraturan. Nah, sebagai negara, Indonesia juga menerapkan norma, yaitu norma hukum. Norma hukum ini sifatnya memaksa dan mempunyai sanksi yang jelas dan tegas. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi norma hukum, karena kalau kalian melanggar norma hukum, kalian itu akan mendapatkan sanksi. Begitu. Nah, karena tadi udah disebutin kan kalau Indonesia itu mempunyai norma hukum. Hal ini juga diperjelas melalui pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, buat kalian yang belum tahu, negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Maksudnya apa sih ini? Jadi, setiap tindakan dari warga negara, baik itu masyarakat biasa, presiden, polisi, dan lain-lain, itu harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Begitu. Nah, adapun ciri-ciri negara hukum menurut Profesor Dr. Ismail Suni yaitu yang pertama menjunjung hukum. Contohnya adalah negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum negara kita. Jadi setiap peraturan yang dikeluarkan itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada pembagian kekuasaan. Nah, contohnya itu ada kekuasaan eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ada kekuasaan legislatif yang terdiri dari DPR dan DPRD. Lalu ada kekuasaan yudikatif, yaitu seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang bertugas untuk mengadili suatu perkara. Jadi kekuasaannya itu tidak hanya berpusat di satu orang saja, begitu. Lalu yang ketiga, ada perlindungan hak asasi manusia. Jadi sebuah negara hukum itu akan melindungi hak asasi dari tiap-tiap warga negaranya dan memastikan bahwa hak asasi manusia dari warga negaranya itu tidak dilanggar oleh satu sama lain. Begitu. Lalu yang keempat, dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Jadi jika ada yang melanggar hukum di negara kita, itu mungkin banget adanya peradilan di pengadilan biasanya begitu. Lalu, kedudukan warga negara dalam negara hukum itu semuanya sama, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi mau itu kamu anak presiden, anak guru, anak polisi, atau anak siapapun itu semuanya sama di mata hukum. Jadi nggak boleh ada yang dibeda-bedain. Nggak boleh mentang-mentang kamu anak presiden, jadi ketika kamu bersalah, kamu tidak dihukum. Itu nggak bisa. Jadi semuanya harus diadili dengan seadil-adilnya. Begitu. Lalu yang kedua, alat penegak hukum. Nah, supaya hukum itu dapat berjalan dengan baik dan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sebuah negara itu perlu petugas-petugas atau alat-alat penegak hukum. Contohnya yang pertama itu adalah kepolisian. Kepolisian itu bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya nih, kalau ada orang yang bawa motor nggak pakai helm, nah itu kan melanggar hukum. Nah, polisi di sini bertugas untuk menertibkan orang tersebut. Begitu. Lalu yang kedua ada jaksa. Nah, jaksa ini bertugas untuk dia menilai sebuah perkara apakah orang ini benar bersalah atau tidak begitu. Lalu yang ketiga itu ada hakim. Nah, hakim ini
bertugas untuk menetapkan keputusan akhir bagi pelaku kejahatan. Misalnya kalau pelaku pembunuhan akan dihukum 10 tahun atau lebih. Lalu yang terakhir itu ada pengacara. Pengacara ini berfungsi untuk memperjuangkan hak seseorang dalam sebuah perkara, baik itu dari sisi korban maupun dari sisi pelaku. Pengacara ini akan memastikan bahwa hak-hak dari kliennya itu dapat terpenuhi dan tidak dilanggar. Sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.